Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kimia dengan saya, Desriani Natalia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik didih. Sebelumnya, kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yaitu sifat fisika larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel dan tidak bergantung kepada jenis partikel. Ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik didih. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu kita akan menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan kenaikan titik didih, yang lambangnya yaitu delta TB. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan kenaikan titik didih suatu larutan. Nah, untuk mengetahui fenomena terjadinya kenaikan titik didih, kita lihat fenomena atau kegiatan pendidihan air murni dengan air yang ditambahkan dengan sejumlah gula. Ada 2 kegiatan di sini. Yang pertama, pendidihan air murni. Yang kedua, pendidihan air yang ditambahkan dengan sejumlah gula. Ternyata titik didih keduanya itu berbeda. Yang pertama, untuk air murni mendidih pada 100 derajat Celcius, sedangkan untuk air murni yang ditambahkan dengan sejumlah gula itu mendidih pada 110 derajat Celcius. Nah, kenapa hal ini terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Oke. Dari fenomena tadi, pada pendidihan kedua zat yang berbeda, yang pertama yaitu air murni, yang kedua air murni tambah air, bahwa dapat kita lihat di situ terjadi perbedaan titik didih yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan suhu antara pelarut murni yaitu air dengan larutan gula, ya. Di mana titik didih ini diartikan sebagai suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap udara luar. Nah, dari gambar terlihat bahwa titik didih air itu lebih kecil dari titik didih larutan gula, yang berarti di sini terjadi kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini ternyata terjadi karena adanya penambahan sejumlah gula tersebut akan menghambat proses penguapan dan terjadi penurunan tekanan uap. Sehingga untuk mendidih kembali larutan tersebut harus atau diperlukan suhu yang lebih besar lagi, ya. Kenaikan titik didih ini merupakan sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang hanya bergantung kepada jumlah zat yang dilarutkan, ya, yaitu sifat yang larutan yang berbeda sifatnya dengan sifat pelarut semula. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan titik didih merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya. Sehingga secara matematika dapat kita rumuskan bahwa delta TB itu akan sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Kemudian untuk menentukan berapa besar titik didih larutan tersebut, ya, kita akan menganalisis data hasil percobaan di sini. Nih. Ada pelarut air yang ditambahkan dengan beberapa jumlah zat gula yang berbeda-beda jumlahnya, ya. Dari jumlah yang berbeda-beda tersebut ternyata menghasilkan titik didih yang berbeda, ya, titik didih larutan yang berbeda. Otomatis menghasilkan atau mendapatkan juga kenaikan titik didih larutan yang berbeda pula. Dari hal ini dapat kita jelaskan bahwa untuk menentukan titik didih larutan, kita akan melihat bahwa di sini titik didih larutan akan berbeda-beda jika zat yang dilarutkan berbeda pula jumlahnya. Oke, di sini terlihat
Dari data, semakin banyak jumlah zat yang dilarutkan, semakin besar pula titik didihnya. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kenaikan titik didih. Semakin banyak zat yang dilarutkan, maka semakin besar konsentrasi larutan dan semakin besar pula kenaikan titik didih. Ya, jadi titik didih itu bergantung kepada jumlah zat yang dilarutkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah zat atau konsentrasi larutan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan titik didih. Secara matematika dapat kita rumuskan bahwa delta TB itu akan sama dengan KB dikali M, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, kemudian KB-nya tetapan titik didih pelarut, dan M-nya adalah konsentrasi yaitu dalam molaritas ya. Jadi konsentrasi yang digunakan di sini adalah molaritas. Nah, jadi itu mengenai besarnya titik didih yang dapat dihitung dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Oke, marilah kita lihat contoh di sini ya. Ada contoh soal, sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut jika diketahui KB airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molal, di mana MR atau massa molekul relatif ureanya itu adalah 60. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita ketahui informasi apa yang ada di dalam soal, yaitu yang pertama yaitu diketahui massa urea itu 6 gram, kemudian massa airnya 500 gram, dan KB airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal ya. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah berapa titik didih larutan tersebut. Oke, untuk menjawabnya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu berapa molalitas dari urea. Di mana molaritas itu akan sama dengan jumlah zat yang dilarutkan dibagi massa molekulnya dikali 1000 per jumlah pelarut dalam gram. Ya, di sini kita tahu bahwa massa urea yaitu 6 gram dibagi MR-nya 60 gram dikali 1000 dibagi massa pelarut airnya yaitu 500 gram. Sehingga kita dapatkan molalitas larutan tersebut adalah 0,2 molar. Ya. Kemudian langkah kedua, kita akan menghitung delta TB, yaitu kenaikan titik didihnya. Di mana kenaikan titik didih itu akan sama dengan M dikali KB atau molaritas dikali kenaikan titik didih larutan. Di mana molaritasnya adalah 0,2 molar dan titik didih air tetapan titik didih airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Sehingga didapatkan kenaikan titik didihnya itu 0,104 derajat Celcius. Nah, langkah yang terakhir, kita akan menghitung berapa titik didih larutan tersebut dengan menggunakan rumus di mana delta TB atau kenaikan titik didih itu akan sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Sehingga kita akan mendapatkan TB larutan atau titik didih larutan itu akan sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan kenaikan titik didihnya. Di mana titik didih pelarutnya 100 derajat Celcius dan kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya sama dengan 0,104 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan titik didih larutan tersebut adalah 100,104 derajat Celcius. Nah, itulah cara salah satu contoh soal untuk kita dapat menghitung seberapa besar titik didih larutan ya dalam materi sifat koligatif larutan. Demikian untuk pembelajaran kimia kali ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.